Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Sanggi. Kami dari kelompok 3 dengan tema UAS yaitu Unitas. Boleh lebih lanjut? Ya, sebelum masuk ke presentasi kami, perkenalkan saya sendiri Atal Fajri Caksono dengan di belakang 155. Saya Muhammad Habibie Wisanto dengan belakang 138. Saya Pere Valkri dengan NIM belakang 152. Saya Muhammad Nazmi Robani Firdaus dengan NIM akhir 157. Oke, jadi di sini ada pendahuluan. Eh, Pendahuluan ini adalah isinya adalah tujuan penulisan dokumen UAT pada proyek untuk aplikasi Unitas ini. Dokumen UAT ini disusun sebagai panduan dan pandangan komprehensif atas seluruh alur pengujian yang kita lakukan. Ada dua poin utama yang di sini. Yang pertama ini adalah kami ingin memastikan bahwa seluruh fitur dan fungsi yang ada di aplikasi Unitas ini sudah bekerja 100% sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah disepakati dari awal. Lalu yang kedua adalah pengujian ini menjadi benteng terakhir untuk menjamin kualitas keamanan dan kelayakan sistem sebelum di launching secara resmi ke lingkungan produksi. Boleh selanjutnya. Di sini ada pengertian dasar dan tujuan pengembangan. Unitas ini adalah aplikasi marketplace berbasis Android yang dirancang khusus untuk ekosistem internal kampus. Dan platform ini memfasilitasi pertukaran layanan jasa antara pencari, yaitu pengguna yang membutuhkan jasa, dengan tester, yaitu pengguna yang menawarkan jasa, dengan sistem autentikasi menggunakan email institusi untuk memastikan keamanan dan kepercayaan antar pengguna dalam lingkungan akademik. Di sini ada tujuan pengembangannya, yaitu adalah marketplace untuk Android untuk ekosistem internal kampus, fasilitas pertukaran jasa pencarian tes secara aman, dan membuka peluang ekonomi mikro bagi mahasiswa kampus. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada struktur sistem unitas, yaitu 5 modul utama aplikasi. Untuk modul yang pertama ini adalah sebagai pintu gerbang, yaitu manajemen akun dan autentikasi. Semua pengguna wajib melewati modul ini menggunakan email institusi kampus agar keamanannya terjamin. Lalu yang modul kedua ini adalah berfokus pada pencari. Di sini publikasi pesanan dan kalkulasi biaya dilakukan. Pencari biaya bisa membuat deskripsi tugas dan sistem akan mengkalkulasi biayanya. Lalu ada modul 3 dan 4. Untuk modul 3 ini adalah ranahnya bagi para tester, yaitu bursa tugas dan pengambilan pekerjaan. Tasker ini menggunakan modul ini untuk melihat daftar pekerjaan atau job marketplace dan mengambil tugas yang sesuai. Untuk modul keempat ini adalah menyatukan keduanya, yaitu melalui pelacakan aktivitas dan rating. Mulai dari tugas yang dikerjakan sampai selesai, semuanya akan bisa dipantau di sini, hingga diakhiri dengan pemberian ulasan atau rating. Lalu yang terakhir ini adalah modul 5. Modul 5 itu adalah mengurus jantungan transaksi, yaitu seperti intinya lah, yaitu adalah manajemen dompet digital dan keuangan. Modul ini dapat mengatur sistem escrow atau rekening bersama, atau disebut juga biasanya Redbird, agar dana aman, serta pengelolaan saldo khusus untuk para tester. Boleh selanjutnya. Di sini ada prosedur testing. Jadi kita membahas prosedur testing terkait tujuan teknis pengujian dan lingkungan platform yang kita gunakan. Untuk pertama ini ada verifikasi fungsionalitas dan keamanan yang memastikan seluruh fungsi aplikasi, alur transaksi, jasa hingga sistem keamanan data berjalan persis seperti spesifikasi yang akan dirancang. Lalu ada mitigasi resiko, ini adalah menemukan dan memperbaiki celah keamanan atau vulnerabilities serta kesalahan logika bisnis atau transaksi lebih awal sebelum aplikasi benar-benar diakses secara publik oleh mahasiswa. Pengujian ini mencakup dua komponen platform utama. Di sisi Android itu, di sisi klien, kita fokus menguji pengalaman pengguna UI UX-nya, itu kemudahan navigasi serta kelancaran alur interaksi baik bagi pencari ataupun tester. Lalu di sisi server dan database, yaitu bagi ini adalah kita menguji untuk keandalan sistem autentikasi email, pembaruan data secara real time, hingga validasi transaksi keuangan sistem rekening bersama atau escrow. Oke, kemudian selanjutnya ini ada prosedur dan kriteria penerimaan. Yang pertama ini ada pelaksanaan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh representasi end user mahasiswa yang mewakili dua peran utama, yaitu pencari dan tester. Setiap penguji menjalankan skenario berdasarkan user journey yang telah dirancang tim pengembang. Kemudian ada dasar skenario pengujian. Seluruh test case disusun berdasarkan skenario user journey aplikasi Unitas. Dokumentasi hasil pengujian dilakukan secara langsung oleh tim pengembang selama sesi berlangsung. Kriteria penerimaan utama. Kriteria keberhasilan meliputi ada akurasi finansial transaksi escrow, ada integritas alur tugas dari pembuatan hingga penyelesaian, ada serta toleransi kegagalan minor yang tidak mengganggu fungsi inti sistem. Jadi untuk pengujiannya sendiri ini, kita sebagai tim pengembang ini melakukan pengujiannya dari satu handphone, yaitu handphone Android. Dan di pengujian itu
ada sesi pertama yaitu yang mencoba pengujian untuk mahasiswa pencari. Kemudian ada juga yang sesi keduanya itu pengujian untuk yang tester. Lalu selanjutnya ini ada penanganan dan perbaikan bug. Major bug-nya ini ada pengujian dihentikan segera setelah major bug ditemukan. Tim pengembang wajib melakukan perbaikan sesegera mungkin diikuti dengan retesting untuk memastikan bug telah terselesaikan sebelum pengujian dilanjutkan. Kemudian untuk yang minor bug dicatat dan didokumentasikan selama sesi pengujian berlangsung. Perbaikan dilakukan setelah seluruh rangkaian pengujian selesai. Kemudian dilakukan verifikasi perbaikan pada tahap akhir siklus testing. Lalu deskripsi testing, jadwal dan lokasi. Pengujian UAT Unitas dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2026 pukul 9 hingga 15 WIB. Bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Tester merupakan tim pengembang, yaitu kami sendiri, yang berperan sebagai representasi end user mahasiswa. Lalu detail testingnya, ada akses aplikasi yaitu login dan logout. Login normal ini 2 test case dijalankan dengan kredensial valid. Semua skenario berhasil masuk ke aplikasi dan diarahkan ke halaman utama sesuai peran pengguna. Login abnormalnya 4 test case dijalankan dengan input tidak valid, email salah, password salah, akun tidak terdaftar, dan lain-lainnya. Semua skenario menampilkan pesan error yang sesuai dan sistem tidak mengizinkan akses. Lalu yang terakhir ada logout normal dan abnormal. Test case logout normal dan abnormal dijalankan. Sesi pengguna berhasil dihapus, redirect ke halaman login berjalan dengan benar. Sistem berfungsi baik di semua kondisi. Boleh dilanjut oleh teman saya. Ya, masuk di detail testing modul menu 1, di mana ada manajemen akun dan profiling. Pertama ada registrasi akun, di mana registrasi diwajibkan menggunakan email institusi upnvj.ac.id dan berhasil dilakukan. Akun berhasil dibuat dan pengguna dapat masuk dengan kredensial yang terdaftar. Lalu yang kedua ada toggle peran requester dan tasker. Pergantian peran antara requester dan tasker berhasil dilakukan tanpa perlu logout terlebih dahulu. Sistem memperbarui tampilan dan hak akses secara langsung sesuai peran yang dipilih. Lalu yang ketiga adalah ada penolakan email non-kampus. Sistem berhasil menolak pendaftaran menggunakan email non-kampus seperti @gmail.com. Pesan penolakan ditampilkan dengan jelas, lalu memastikan hanya sivitas akademika yang dapat mengakses Unitas. Next. Lalu ada di menu kedua, pembuatan tugas dan escrow. Di menu ini kita menguji alur pembuatan tugas oleh pencari beserta mekanisme pembayaran escrow. Dari 4 test case yang dijalankan, 3 berhasil sukses dan 1 gagal. Kegagalan terjadi karena transaksi COD atau tunai belum difilter oleh sistem, sehingga dikategorikan sebagai major bug dan memerlukan perbaikan segera sebelum peluncuran produksi. Di sini ada hasil test case, yaitu pembuatan tugas baru sukses, pembayaran escrow sukses, lalu validasi dompet sukses. Lalu jika transaksi tunai atau COD gagal, total 3 pass, 1 fail. Catatan major bug, transaksi tunai COD belum filter sistem. Memungkinkan pengguna memilih metode yang tidak didukung. Status major bug, pengujian dihentikan. Perbaikan dan retesting harus segera dilakukan sebelum go live. Next. Menu ketiga ada eksplorasi dan filter tugas. Halaman ini menyajikan hasil pengujian test case untuk menu ketiga, yaitu fitur eksplorasi dan penyaringan tugas pada aplikasi Unitas. Pengujian dilakukan oleh representasi end user mahasiswa dengan skenario user journey yang telah ditetapkan tim pengembang. Pertama dapat melihat daftar tugas, sukses. Lalu semua tugas yang dipublikasikan tampil dengan benar pada halaman eksplorasi. Lalu pengguna tasker dapat melihat daftar tugas secara real time sesuai spesifikasi kebutuhan. Lalu ada filter kategori dan status kosong. Filter kategori printing gagal. Filter kategori belum dikembangkan pada versi ini. Diklasifikasikan sebagai minor bug. Perbaikan dapat dijadwalkan. Sedangkan kategori kosong sukses. Sistem menampilkan ilustrasi tugas kosong dengan baik. Lalu di menu keempat ada penerimaan dan pembaruan status tugas, di mana ada menerima tugas dan perubahan status. Tester menerima tugas yang tersedia dan melakukan perubahan status pekerjaan. Hasil sistem berhasil memperbarui status tugas secara real time sesuai alur kerja yang ditetapkan. Statusnya sukses. Lalu yang kedua ada validasi OTP valid dan invalid. Pengujian masukkan OTP valid, sistem menerima dan melanjutkan proses. Pengujian OTP invalid, sistem menolak kode salah dan menampilkan pesan error. Pembaruan status tanpa OTP benar dihentikan. Status sukses. Ringkasan hasil menu 4, seluruh test case pada menu 4 berhasil diselesaikan dengan baik. Integritas alur penerimaan tugas dan mekanisme validasi OTP berfungsi sesuai kebutuhan sistem Unitas.
Ya, masuk ke detail testing menu kelima atau sistem ulasan atau sebagai rating dan review. Yang pertama ini ada test case pemberian ratingnya, yaitu ada TC51, memberikan bintang dan ulasan, prakondisinya itu tugas setelah selesai dan OTP dikonfirmasi, langsung ke langkahnya, langkahnya itu pencari memilih jumlah bintang 1 sampai 5 dan juga menulis komentar, ulasan, lalu menekan tombol submit. Hasil yang diharapkan adalah rating dan ulasan tersimpan, profil tasker diperbarui. Yang ketiga, keempat ini hasil aktualnya itu sistem menyimpan ulasan dan memperbarui skornya, rating taskbar, terus statusnya itu ya jadi pass. Langsung masuk ke tes 5.2 ini, submit ulasan tanpa bintang, prakondisinya tugas selesai, form ulasan dibuka, langkah menuju penggunanya menulis komentar tanpa memilih bintang, lalu menekan submit. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menahan aksi dan menampilkan pesan validasi, yaitu sistem memblokir pengiriman dan meminta pengguna memilih minimal 1 bintang. Statusnya itu pass. Masuk ke ringkasan menu kelima, total test case-nya itu ada 2, pass semua, nggak ada yang gagal. Kategorinya itu normal dan abnormal. Tetap pengujian, sistem ulasan berjalan dengan baik, validasi input, bintang berfungsi mencegah ulasan tidak lengkap. Integritas data rating, tasker terjaga karena setiap ulasan wajib menyertakan penilaian bintang sebelum dapat disubmit. Fitur rating juga memberikan mekanisme akuntabilitas yang solid dalam ekosistem unitas, memastikan kualitas layanan Tasker dapat dipantau secara transparan oleh seluruh pengguna platform kampus. Boleh next? Ya, masuk ke analisis hasil UAT, yaitu ringkasan test case dan presentasi. Total test case-nya itu ada 24 test case yang dijalankan mencakup seluruh modul aplikasi unitas, mulai dari akses aplikasi, manajemen akun, pembuatan tugas, eksplorasi tugas, penerimaan tugas, dan sampai terakhir yaitu hingga sistem ulasan. Total PS-nya itu ada 22 dengan 91,67% dari total pengujian. Total fail-nya itu ada 2 tes case yang gagal, jadi totalnya itu ada 8,33%. Satu itu major bug, filter COD atau tunai. Satu lagi minor bug, yaitu filter kategori tugas yang tersedia. Boleh di next. Ya, analisis UAT-nya ini catatan perbaikannya, yaitu ada dari 24 case yang dijalankan, terdapat 2 kegagalan yang perlu ditambahkan atau diperbaiki sebelum sistem diluncurkan di kelingkungan produksi. Berikut adalah rincian bugnya, yaitu major bug, seperti yang tadi disebutkan, yaitu transaksi tunai atau COD. Minor bugnya itu filter kategori tugasnya. Boleh di next. Ya, masuk lagi ke kesimpulan dan status penerimaan. Berdasarkan hasil user acceptance testing atau UAT, unitas ini sebanyak 22 dari 24 case yang berjalan dengan tingkat keberhasilan sebanyak 91,67%. Fungsi-fungsinya itu stabil dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Sistemnya juga dinyatakan layak dan diterima dengan catatan penting bahwa 2 bug yang tadi harus ditindaklanjuti dan tidak boleh didiamkan saja. Boleh next. Ya, ini rekomendasi dan langkah selanjutnya. Prioritas tingginya itu yaitu implementasi filter kata kunci, transaksi tunai dan COD pada proses pembuatan tugas harus segera dilakukan. Bug ini juga bersifat major dan menghambat integritas alur pembayaran escrow dalam sistem entitas. Prioritas sedang atau yang keduanya ini pengembangan fitur filter kategori, yaitu termasuk kategori printing, perlu dijadwalkan pada sprint berikutnya. Fitur ini penting untuk meningkatkan pengalaman tasker dalam menemukan pekerjaan yang relevan. Yang terakhir ini adalah kesiapan peluncuran. Setelah kedua perbaikan di atas selesai, dilakukan lagi dan diverifikasi lagi, di retesting lagi, dan juga sistem unitas ini sudah siap diluncurkan dengan lingkungan produksi dengan tingkat kebersihan sebanyak 91,67%. Next. Ya, mungkin itu saja dari kelompok 3. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanggi telah menonton dan juga mendengarkan kami. Terima kasih.